Kalau memang berat ngasih makan maling-maling, nggak usah dipenjara. Bawa ke pengadilan, terbukti ada bukti, ada saksi, potong tangan, cek, udah. Penjara nggak usah, pulang aja. Ini tangan putus, berobat aja ke puskesmas. Udah selesai. Tapi mana mau, DPR belum mau. Karena kalau itu terjadi mungkin para ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini ada Egis Purnama. Ya, di zaman digital ini dakwah bisa disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Yubashiruhum birahmatin minhu. Allah memberi kabar gembira kepada mereka, Tuhan mereka itu, bahwa mereka akan diberi rahmat dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Waridwan, dan diberi keridhaan Allah. Nah, itu tadi yang saya baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dapat ridho. Masuk surga itu karena rahmat Allah dan ridho Allah. Wa jannatil lahum fiha na'imun muqim, dan mereka diberi kabar gembira akan masuk surga, sebuah tempat yang nikmat untuk tempat mukimnya. Ini hebatnya Quran ya. Cerita hijrah, tempat yang ditempati disebut mukim. Mukim itu orang pindahan. Saya ini mukim di Jakarta nih. Karena saya orang 22 tahun yang lalu saya mukim ke Jakarta. Setelah keluar KTP maka disebut saya mustautin. Apa namanya? Mustautin, penduduk tetap di Jakarta. Sekarang kalau saya ke Medan, saya jamak qashar sholatnya. Karena saya ke Medan bukan lagi ke rumah saya, tapi saya pergi musafir. Karena saya sudah mustautin di Jakarta. Waktu saya masih penduduk Jakarta sementara, KTP masih Medan, saya disebut Quran pakai mukim. Wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Mereka selain dapat rahmat dan ridho, mereka diberi surga yang penuh kenikmatan untuk tempat mukim. Artinya apa? Orang ini orang hijrahan, orang pindah, dapat surga sebagai tempat mukim. Tapi ayat sampingnya khalidina fiha abada, mukimnya selama-lama-lamanya, nggak keluar-keluar lagi dari situ. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sisinya terdapat ganjaran pahala yang sangat agung, sangat besar. Ini surah At-Taubah ayat 21 dan 22. Mudah-mudahan kita bisa hijrah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya bangga kita ngaji banyak, masih Covid, tetap pakai masker dan tetap jaga jarak, jangan salam-salaman. Tahan diri. Kadang-kadang saya sedih juga mau salaman sama murid. Tapi ini aturan agama kita. Serahkan sesuatu urusan kepada ahlinya. Ahlinya mengatakan pakai masker, jangan jaga jarak, distance, social distance, dan jangan salam-salaman. Ya sudah, ditaati ahlinya dia, bukan kita. Kita kan bukan ahli kesehatan. Tapi kalau sama istri marah juga aku. Saya di Medan sama istri naik mobil, di razia, pakai masker, pakai.
Istri pakai masker juga. Nggak boleh Pak, istrinya harus duduk di belakang. Kenapa? Social distance. Lah ini kan udah social distance. Nggak bisa Pak, harus belakang. Ini bojoku, di rumah kami peluk-pelukan. Pokoknya nggak bisa Pak, harus belakang. Malas ribut. Dia pun bawahannya dia, bukannya pula dia Kapolri. Kalau bertengkar sama Kapolri masih lumayan ya nggak? Mana tekar sama sersat. Udah pindah sayang ke belakang yang. Istri saya udah bang, jangan ribut, biar awak pindah istri saya ke belakang. 200 meter minggir, gue pindah lagi gue bilang. Sama istri kok social distance. Yang paling sial kawan saya naik Honda, di stop, prit. Pak, nggak boleh Pak goncengan Pak, Covid. Ini istri saya, pokoknya turun. Terus istrinya naik apa? Naik ojek. Bocor otaknya bocor. Hukum, tapi pakailah rasional kita sedikit, ya betul. Jangan membebek aja, itulah gunanya manusia diberi akal. Kan sial kali itu, pulanglah suaminya, Pak sedih kali aku, kenapa? Istriku diturunkan tadi razia. Naik apa dia pulang? Naik ojek, gak lama datanglah bininya, duduk ngangkang, kemana otaknya bocor? Ayo, siapa yang mau nanya? Silakan. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, ada ibu duluan itu yang di belakang pakai facial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kan di Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka kita diwajibkan berpuasa dan kita pun berpuasa. Tapi kan di Al-Quran juga ada disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos, diwajibkan atas kamu qisos. Nah, kita sampai saat ini tidak ada menjalankan itu, yang nanggung dosanya siapa nanti di akhirat? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, mungkin nggak sih Indonesia itu kita tetap pakai Pancasila, NKRI dan segala macam, tapi kita bisa menjalankan seperti setidaknya yang di Aceh, misalnya kalau yang berzina dicambuk atau bagaimana? Bisa. Nah, mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Bisa. Tapi bisanya itu kalau sudah jadi undang-undang negara. Ini negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama. Makanya di Indonesia ada pengadilan agama. Itu khusus orang Islam aja di situ. Mana ada pengadilan agama orang lain? Kalau kita mau nikah, kita dicatat di kantor urusan agama. Kalau selain Islam dicatat di kantor catatan sipil. Kalau dia mau cerai, dia di pengadilan negeri. Kalau orang Islam mau cerai di pengadilan agama. Kalau kita mau rujuk di pengadilan agama, bagi warisan. Selain Islam bagi di pengadilan negeri, belah aja. Kalau 4 bagi 4, kalau 8 bagi 8. Kalau kita mana boleh? Kita kan syariat. Makanya di pengadilan agama, kalau anaknya 3, 2 perempuan 1 laki-laki, itu harta dibagi 4, bukan dibagi 3. 2/4 untuk anak laki-laki, 1/4 untuk anak perempuan, 1/4 anak perempuan, jadi 4/4. Kalau anaknya 8, 4 laki-laki 4 perempuan, itu bagi 12. Karena laki-laki 4 dia dapat 2 bagian, berarti 8. Sedangkan perempuan dapat 1, 4. 8 tambah 4, 12. 1/12 itu anak perempuan, 1/12 itu anak perempuan, 1/12 itu anak perempuan, 1/12 itu anak perempuan. Anak laki-lakinya 2/12, 2/12, 2/12 gitu. Itu aturannya ada di mana? Ya dikerjakan di pengadilan agama. Udah ada. Yang belum ada di Indonesia cuma 1. Ya, hukum qisas. Hukum rajam belum ada. Ya kesepakatan. Kalau mencuri saya rasa sebentar lagi. Karena PDI aja sekarang mau tak mau sudah ngaku. Kemarin dibebaskan 35.000 katanya, 32.000 narapidana. Kata Menteri Lauli, nggak Islam tuh, PDIP itu. Dia bilang apa? Gimana katanya, orang biaya makannya mahal sekali, sekian triliun. Lah dari dulu udah kita bilang juga. Kalau memang berat ngasih makan maling-maling, nggak usah dipenjara. Bawa ke pengadilan, terbukti ada saksi, potong tangan, cek udah. Joko Chandra terbukti ya, yang udah cok udah. Penjara nggak usah, pulang aja. Ini tangan putus, berobat aja ke puskesmas. Udah selesai. Tapi mana mau, DPR belum mau. Karena kalau itu terjadi mungkin
Oleh karena itu kita perlu memilih DPR yang soleh supaya dia daripada habis 15 triliun setahun Pak untuk makan maling-maling ini, daripada untuk makan dia kan bagus untuk kesejahteraan rakyat, betul nggak? Nah, ini anak sekolah aja mau pakai wifi nggak ada duit kok, sampai ada yang melacurkan diri, kan sedih itu. Kira-kira begitu, paham? Nah, nanti akan ke sana juga. Saya dulu tidak bisa bayangkan kalau ada di Indonesia undang-undang anti pornografi. Sebab di Medan dulu ya Allah, organ tunggal itu namanya organ tunggal mak lampir. Bagaimana? Saya tanya, bagaimana mak lampir itu? Dia jam 10 joget. Kayak ulat bulu disiram bensin tuh. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri gitu. Nah jam 12 dibukanya bajunya. Panas gitu. Tambah hot sampai pagi itu. Lapor polisi, mana peduli polisi? Bagaimana mau menangkapnya? Nggak ada undang-undangnya. Macam mana? Coba polisi bilang tidak ada undang-undang. Akhirnya kita ribut-ribut nggak juga dibikin undang-undang pornografi dari tahun 1999 baru gol 2009. Akhirnya murid-murid saya yang berani-berani kalau ada keyboard mak lampir itu manjat pohon dia, dibikinnya ketapel. Pas dibukanya baju panas ke pusatnya itu ketapelnya ada bubar. Siapa berani cari-cari siapa yang ketapel, siapa kawan tuh di atas pohon tidur di atas pohon. Besok pagi lapor sama saya, Pak, aku ketapel tadi malam. Karena belum ada undang-undang. Udah ada undang-undang udah aman.